Ternyata kita melihat sisa persoalan ketika melihat keberadaan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu ternyata memberikan privilege, keistimewaan kepada investasi kita. Dan saya kira Dr. Muhammad Wahab As'ad sangat paham betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa musholli ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Saya sampaikan pertama kepada Bang Dr. Muhammad Wahab As'ad yang sudah memberikan perspektif luar biasa. Saya kira saya berusaha mendampingi beliau karena pembicara yang dipersiapkan untuk mendampingi beliau ternyata masih ada hajat begitu ya. Saya kira menarik ya yang disampaikan oleh Hasto itu dari perspektif kalau kita melihatnya kemungkinan potensi perubahan yang ada di Indonesia, perubahan politik yang ditunjukkan oleh perilaku politik para elitnya, elit politik dan elit penguasa. Karena relasi antara Presiden Joko Widodo dengan elit-elit politik yang ada di PDIP sangat erat kaitannya ya. Kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo hingga sampai pada titik ini sebetulnya adalah investasi besar yang dilakukan oleh PDIP. Oleh karenanya, maka ini sesuatu yang menarik ketika muncul ke permukaan di hampir menjelang berakhirnya periode kedua Presiden Joko Widodo dan bahkan tadi Bang Khairuddin juga menyebut dan kita masih segar dalam ingatan kita mengenai komunikasi politik yang agak tegang terkait dengan keinginan atau wacana ya yang dilontarkan di depan publik 3 periode kepemimpinan kepresidenan yang sampai kemudian ini menimbulkan penolakan yang luar biasa, bahkan penolakan di PDIP sendiri. Ini adalah satu realitas yang menunjukkan kepada kita adanya konflik di antara elit politik ya, elit penguasa yang disebut oleh Denny Indrayana di dalam disertasinya sebagai faktor di antara 4 faktor yang memungkinkan adanya sebuah perubahan politik. Selain persoalan kehendak geopolitik, krisis ekonomi, dan konsolidasi oposan. Hanya saja memang konflik di antara para elit penguasa atau elit politik ini nampaknya yang masih terus kita lihat ya perkembangannya seperti apa. Karena betapapun sekarang kita melihat bagaimana seperti upaya rekonsiliasi untuk bisa membangun sebuah koalisi besar itu dilakukan. Bahkan sekarang kalau kita mencoba melihat indikator-indikator untuk melakukan alienasi politik kepada PDIP itu terjadi masif dilakukan dan itu yang kita bisa memaklumi sikap-sikap politik atau perilaku-perilaku politik PDIP terhadap Presiden Joko Widodo terkait dengan persoalan yang sekarang ini menimpa kepada internal Partai Golkar hingga kemudian akhirnya sampai kepada keputusan untuk bisa menyelenggarakan Munaslup ya. Munas luar biasa karena di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga internal Partai Golkar disebut kalau ada ketua umumnya melakukan pengunduran diri maka segera akan dilakukan Munaslup. Tapi yang menjadi pertanyaan yang menarik adalah seberapa sebetulnya mundurnya Erlangga Hartarto itu benar-benar sesuatu yang alamiah. Yang ini menjadi satu pertanyaan besar yang sampai pada satu kesimpulan banyak yang sepakat bahwa adanya dugaan kekuatan eksternal kekuasaan ya kalau kita bicara masalah kekuatan eksternal kekuasaan saya kira adalah siapa yang menjadi komandan atau panglima dari seluruh pengelolaan atau penyelenggaraan rezim penguasa existing yang sekarang hendak untuk bisa memperkuat status quo. Ya, saya kira kalau kita mau melihat itu secara objektif ya siapa lagi kalau tidak Presiden Joko Widodo yang sekarang ini mengendalikan dan mengimplementasikan sistem presidensial di dalam bingkai sistem demokrasi. Ini yang kita lihat seberapa jauh nanti potensi konflik elit politik dan elit penguasa yang tadi disebut oleh Dr. Muhammad Wahab As'ad sebagai sesuatu yang menarik ya, karena semuanya adalah punya motif-motif politik untuk bisa memperebutkan kekuasaan dan tentu kalau kita bicara masalah akses terbesar siapa yang memiliki kekuasaan ya rejim penguasa hari ini yang sangat mungkin melakukan langkah-langkah apapun
Bahkan kalau kita bisa melihat bagaimana sistem presidensial itu memberikan privilege yang luar biasa dengan dengan bisa dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai satu indikator yang menonjol dalam periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tentu kita bisa memaknainya. Itu saja bisa dilakukan, apalagi penguasaan terhadap apa yang diinginkan dalam rangka untuk bisa menjaga kesinambungan. Dan tentu saja menurut saya ini satu langkah yang juga dikaitkan dengan orientasi untuk bisa mengamankan kasus-kasus yang merupakan tinggalan sebagai negatif legacy. Kalau kita mencoba mencermati ya Bang Khairuddin, yang videonya tertutup ya, nggak bisa kita lihat. video video Hasto Kristianto, Sekjen PDIP ini, menurut saya Dr. Muhammad Uheb itu memunculkan beberapa spekulasi publik ya. Yang pertama, spekulasi publiknya itu akankah video ini akan ada proses penindakan hukum. Nah, ini yang menjadi satu spekulasi. Karena ternyata apa yang dilakukan Hasto ini bisa jadi dinilai sebagai langkah untuk melakukan framing dari penggalan sinyalemen Presiden Jokowi pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkompinda di SICC Sentul 13 November 2024. Dengan berbagai latar yang tadi itu saya jelaskan. Latarnya adalah adanya indikasi proses hukum atas Hasto Kristianto dan proses alienasi politik atas PDIP yang menunjukkan hubungan tegang antara Presiden Joko Widodo dengan PDIP sebagai partai yang meleharkan dan membidani serta memiliki investasi besar terhadap Presiden Joko Widodo sampai pada titik ini. Dan bahkan kalau kita mau jujur dan objektif, kontribusi terbesar hingga kemudian semakin langgengnya politik cawe-cawe dan politik dinasti yang sekarang dipraktekkan oleh Presiden Joko Widodo adalah lahir dari rahim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena PDIP itu menganggap dan bahkan sendiri Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan yang lampau dia menyatakan dia kadernya PDIP. Ini menarik ini menurut saya, gitu loh. Ini ibaratnya itu seperti Fir'aun, bukan Fir'aun ya, nggak tepat ya kalau Fir'aun ya. Tetapi ini semacam sebuah keluarga begitu ya, yang keluarga akhirnya melahirkan anak, membesarkan, lalu kemudian anaknya itu sendiri tidak malah balas budi kepada keluarganya atau kepada orang tuanya, tapi justru malah membuat satu ketegangan-ketegangan oleh karena sikap politik atau perilaku politik yang diambil itu sekarang berbeda pilihannya, karena langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sangat kuat dugaannya menunjukkan kepada kita akan keinginan untuk menjaga kesinambungan syahwat kekuasaan itu dengan mengendalikan partai politik. Dan kalau kita mencoba melihat ya, partai politik dalam sebuah konstelasi kekuatan politik, parpol yang sekarang ini ada, dan parpol dinilai sebagai satu pilar dari penyelenggaraan pengelolaan negara atau pemerintahan dalam bingkai demokrasi, itu instrumen yang sangat dominan untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Tidak cukup mungkin satu parpol, tetapi beberapa parpol. Dulu kita melihat misalnya jejak rekam pemerintahan Presiden Soeharto ketika menjalankan pengelolaan kehidupan parpol misalnya. Golkar satu parpol yang dikendalikan, tetapi P3 kemudian PDIP juga dikendalikan semuanya melalui proses pergantian pimpinannya atau ketua umum. Itu yang pertama kalau saya lihat. Apakah nanti memang benar-benar akan ada penindakan hukum nih Dr. Muhammad Uheb? Kita lihat ini dengan Hasto Kristianto ini. Kalau itu nanti ada penindakan hukum, ini berarti semakin ramai ini. Karena sebetulnya yang kedua, sinyal yang ingin disampaikan oleh Hasto Kristianto ketika, saya tidak tahu ya apakah ini dengan sadar dilakukan atau tidak dengan sadar dilakukan, tapi punya maksud-maksud tertentu. Ini yang kita ingin lihat nanti ke depan seperti apa. Karena ya Hasto ketika dikonfirmasi dan dia menyatakan dan dia seolah-olah mengungkap penggalan video yang
yang berisi tentang sinyalemen Presiden Joko Widodo tahun 2019 itu, dia menyatakan konteksnya itu adalah penggunaan dan melakukan pembisikan ke Ketua KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, seolah mengisyaratkan tentang problem kekuasaan atas penegakan hukum korupsi. Dan kita bisa akhirnya berpikir begini, dalam revisi undang-undang KPK yang terbaru, ya, kita melihat adanya beberapa revisi atau materi di dalam revisi undang-undang KPK itu yang benar-benar ini mengindikasikan sangat kuat bahwa lembaga penegak hukum anti rasuah korupsi ini benar-benar dikendalikan sebagaimana pengendalian hal yang sama kepada produk-produk kelembagaan negara hasil dari reformasi atau dari amandemen tahun 2019 sampai dengan tahun 2002. Maksud saya 2009 sampai dengan tahun 2002. 2019 maksud saya sampai dengan tahun 2009 sampai tahun 2002 misalnya. Apa yang saya maksud dengan substansi atau materi dari revisi Undang-Undang KPK adalah yang pertama, KPK itu sudah tidak lagi menjadi sebuah lembaga independen, tetapi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi itu sudah menjadi sebuah lembaga dalam rumpun lembaga eksekutif. Ini saya kira problem yang menunjukkan kepada kita independensi KPK sebagai leading sector untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum seberapa jauh, terutama kalau kita melihat seberapa jauh kasus Harun Masiku sampai berapa lebaran ini Dr. Muhammad Wahab belum terungkap kan begitu. Ada apa ini sebetulnya? Kalau mau sebetulnya dan kalau ada keinginan yang serius, political will yang serius, Presiden Jokowi sampai dengan akhir kepemimpinan periode yang kedua ini benar-benar serius untuk menegakkan penegakan hukum dalam korupsi sebagai sebuah extraordinary crime, maka sebetulnya itu bisa dilakukan. Tetapi lagi-lagi kelembagaan, genre kelembagaan KPK yang sudah tidak lagi menjadi sebuah lembaga independen, maka disitulah kemudian kita melihat KPK tidak lebih menjadi sebuah alat kekuasaan karena dia adalah rumpun lembaga eksekutif. Belum lagi kalau kita bicara masalah revisi Undang-Undang KPK, ada namanya SP3, sebuah instrumen di dalam KPK yang bisa sewaktu-waktu melakukan penghentian atau perlanjutan proses hukum atas perkara-perkara. Dan itu semuanya tergantung kepada KPK ini seberapa jauh punya keinginan untuk bisa benar-benar menegakkan hukum, dan sangat syarat dugaannya dengan kekuasaan. Apalagi yang ketiga kalau kita bicara masalah revisi KPK adalah status kepegawaian yang ada di KPK sudah tidak lagi statusnya independen, tetapi dia adalah aparatur sipil negara. Saya kira apa yang diisyaratkan oleh Pak Hasto tentang penegakan hukum extraordinary crime korupsi yang syarat dengan kekuasaan, apalagi kalau kita bicara masalah korupsi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Dr. Muhammad Wahab As'ad dan berulang kali disampaikan oleh teman-teman LSM bahwa korupsi politik itu justru yang menjadi sebuah realita yang mengemuka kalau kita bicara masalah korupsi. Bagaimana korupsi itu berbahaya ketika dikendalikan oleh syahwat kekuasaan dengan menggunakan legitimasi produk perundang-undangan dengan apa yang disebut oleh teman-teman LSM sebagai the regulatory capture atau pembajakan perundang-undangan. Ini sesuatu yang sangat berbahaya karena ini akan berkaitan dengan sumber daya alam yang strategis, akan berkaitan dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan implementasi anggaran pendapatan belanja negara, yang itu membuka ruang-ruang bagaimana korupsi itu bisa dilakukan atas nama undang-undang. Itu yang kedua menurut saya. Yang ketiga, kalau kita bicara masalah apa yang menjadi penggalan sinyalemen Pak Presiden Joko Widodo tahun 2019 itu kan berkaitan dengan agenda besar pemerintah 5 tahun ke depan, yakni terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Hingga kemudian Pak Presiden Joko Widodo
di dalam kesempatan itu menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi, ya, kemudian upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi, karena investasi itu adalah indikator yang menjadi satu indikator determinan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagai satu indikator untuk melihat seberapa jauh sebetulnya ekonomi ini Indonesia ini tumbuh misalnya. Dan ternyata kita melihat sisa persoalan ketika melihat keberadaan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu ternyata memberikan privilege, keistimewaan kepada investasi kita. Dan saya kira Dr. Muhammad Wahab As'ad sangat paham betul bagaimana bermasalahnya pemberian hak guna bangunan selama 95 tahun 2 kali, yakni 190 tahun, dan sebaliknya, ya, masyarakat yang ada di sekitar ring pertama atau ring kedua IKN itu menjerit sekarang ini, meminta keadilan terkait dengan pengelolaan tanahnya, keberadaan tanahnya yang sudah ditempati bertahun-tahun lamanya. Sementara masyarakat hanya kemudian diberikan hak guna pakai selama 10 tahun dan masih menyisakan persoalan sertifikasi tanahnya, dan ini kelihatannya dimanfaatkan justru sebagai sebuah celah untuk melakukan sertifikasi atas nama proyek-proyek strategis nasional. Saya kira 3 poin ini yang saya lihat yang mengemuka, yang merupakan bagian dari apa yang menjadi gonjang-ganjing persoalan di negeri ini, terutama yang dipicu oleh video Hasto Kristianto yang menguak adanya problem rejim dan problem sistem terkait dengan pengelolaan negara dan pengelolaan pemerintahan sekarang. Dan saya kira ini semuanya bisa kita pahami karena pilihan politik fiskal dan politik moneter kita sebagai satu acuan atau sebagai satu kesatuan tidak terpisah tentang politik ekonomi hingga kemudian pengelolaan ini seperti sekarang. Apalagi kalau itu ditambah dengan syahwat kekuasaan oleh rejim status quo sekarang, agar kesinambungan rejim status quo itu bisa menjaga kepentingan-kepentingan oligarki. Ini yang berbahaya. Ini yang menjadi satu presiden buruk bagi pengelolaan negara, pengelolaan pemerintahan ini lebih bisa berpihak kepada kepentingan rakyat, Bang Khairuddin.